Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi. Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Kesempatan pada kali ini kita akan membahas materi tentang turunan trigonometri dalam bentuk pembagian. Ini adalah materi matematika peminatan kelas 12. Oke, bersama saya Nuruddin Mahmud. Mari kita awali dulu dengan membaca lafadz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita masuk ke materi turunan trigonometri bentuk pembagian, kita ingatkan dulu tentang turunan daripada trigonometri sendiri, turunan dasarnya. Sin X di sini kalau kita turunkan kan cos X. Kalau cos X ini turunnya adalah min sin X. Nah, ada langkah untuk menghafalkannya untuk yang lain. Ini dasarnya di situ. Misalnya tangan X. Nah, tangan X ini nilainya adalah sekan kuadrat. Kotangan X nilainya min kosekan kuadrat. Nah, di sini kalau ada tangan, di sini muncullah kuadrat turunannya. Jadi ketika tangan maka turunannya muncullah kuadrat. Nah, kemudian di sini ada kotangan, ada muncul tangan lagi, berarti di sini hasilnya mesti kuadrat. Di sini sekan tidak ada tangannya, berarti tidak ada kuadrat, tapi dalam bentuk perkalian saja. Kosekan tidak ada tangannya, berarti bentuk perkalian. Di sini sekan, ini tetap pakai tangan. Sekan, X, ini turunnya adalah sekan X kali tangan X. Kalau kosek X, ini min kosek X kali kotan X. Gitu. Kemudian ada cara lagi untuk menghafal. Di sini kita lihat yang awal ini C. Kalau ada huruf C diturunkan di sini, cos itu turunkan, maka mesti minus turunannya. C ini minus. Lihat ini C kotangen C berarti hasilnya minus. Di sini kosekan C berarti ini hasilnya juga min. Nah, itu langkah untuk menghafalkannya juga. Oke, kita masuk ke materi kita yaitu turunan trigonometri bentuk pembagian. Misalkan kita punya suatu fungsi f(x) dalam bentuk u dibagi v, maka turunannya adalah v aksen x sama dengan u aksen v dikurangi u kali v aksen dibagi v kuadrat. Ini adalah sama dengan bentuk operasi aljabar, turunan operasi aljabar, fungsi aljabar sama, turunannya seperti ini juga. Jadi pakai rumus yang sama. Bedanya di sini bentuk trigonometri saja. Kemudian di sini misal kita untuk memperdalamnya kita lihat contoh. Misalkan fx ini adalah sin x ditambah cos x dibagi cos x. Maka di sini kita misalkan yang atas adalah u, yang bawah adalah v begitu. Kita lihat jawabannya. Ini kita misalkan dengan u yang atas, yang bawah dengan v. Dengan menggunakan aturan pembagian kita bisa menyelesaikannya. U-nya sin X tambah cos X kita turunkan. Ini penjumlahan, berarti diturunkan satu-satu. Sin X turunnya adalah cos X. Cos X turunnya adalah karena ini C berarti min. Min sin X. Nah, ini min sin X. Jadi turunan U adalah cos X min sin X. Kemudian V-nya adalah yang bawah. V-nya yang bawah cos X. Berarti kalau diturunkan cos X adalah min sin X. Itu tinggal kita masukkan ke rumusnya. V aksen X sama dengan U aksen V dikurangi U V aksen dibagi V kuadrat. U aksennya adalah cos X kurangi sin X. Kemudian kita kalikan dengan V-nya yaitu cos X. Kita kalikan cos X dikurangi dengan U-nya. U-nya adalah sin X tambah cos X dikalikan V aksen. Berarti min sin X. Ini kita kurung ini. Kita hati-hati, kita tinggal mengalihkan. Cos X kali cos X berarti cos kuadrat X. Min sin X kali cos X berarti min sin X cos X. Ini min sin X cos X. Hati-hati di sini min sin X kali min sin X berarti plus sin kuadrat X. Plus ya. Min cos X kali min sin X berarti plus sin X cos X. Nah ini. Di sini ternyata sama berarti bisa habis ya. Di sini min sin X cos X, di sini plus sin X cos X jadi habis. Tinggallah cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X. Nah, cos kuadrat X tambah sin kuadrat X ini adalah nilainya 1. Berarti hasilnya adalah 1/cos X
kuadrat atau sering dituliskan secant kuadrat X. Nah, kita lihat secant kuadrat X ada di jawaban B. Jadi jawabannya adalah B. Kita lihat contoh kedua. Hasil bagi diferensial, diferensial nama lain dari turunan, dari fungsi g theta, yang g theta ini nilainya adalah 1 min sin theta dibagi sin theta kurang 3, adalah titik. Jadi turunannya berapa? Nah, kita seperti tadi memisalkan U-nya adalah 1 min sin theta, V-nya adalah sin theta min 3. Oke. Kemudian kita turunkan. U-nya adalah 1 min sin theta, kita turunkan. Turunan 1 berarti konstanta ini berarti 0. Turunan min sin theta berarti cos theta. Berarti min sin theta. Sin theta adalah cos theta. Berarti min cos theta. V-nya adalah sin theta kurangi 3. Turunan dari sin theta adalah cos theta. Turunan dari min 3 adalah 0. Sehingga V aksennya adalah cos theta. Tinggal kita memasukkan ke dalam rumus G aksen theta. Turunan dari G theta. Rumusnya adalah U aksen V kurangi U V aksen dibagi V kuadrat. Kita ganti U aksennya. U aksennya dengan min cos theta. Min cos theta. V-nya kita ganti dengan sin theta kurangi 3. Oke. Kemudian U-nya adalah 1 min sin theta. Kemudian V aksennya adalah cos theta. Kita tinggal mengalihkan aja. Min cos theta kali sin theta berarti min sin theta cos theta. Min cos theta kali min 3 berarti plus 3 cos theta. Min 1 kali cos theta berarti min cos theta. Min kali min berarti plus plus sin theta kali cos theta berarti plus sin theta cos theta. Di sini ternyata ini berlawanan tanda. Penjumlahan berlawanan tanda ini sama. Berarti ini habis 1 0. 3 dikurangi 1 karena 3 cos theta kurangi 1 cos theta berarti 2 cos theta. Berarti hasilnya adalah 2 cos theta per sin theta kurangi 3 dikuadratkan. Kita lihat jawabannya adalah yang E. Jawabannya E. Kita lihat contoh ketiga. Dari contoh ketiga ini, Gx sama dengan cos X tambah 2 dibagi sin X. Dengan sinnya, sin X-nya tidak boleh 0. Maka nilai dari turunan G dengan X-nya diganti pi per 2 berapa? Nah, ini kita misalkan seperti tadi. Jadi U-nya adalah cos X tambah 2, V-nya adalah sin X. Cos X tambah 2 diturunkan cos X, turunannya adalah min sin X. Turunan 2 adalah 0. Sehingga turunan U adalah min sin X. V-nya sin X, turunannya adalah cos X. Sehingga G aksen X sama dengan U aksen V dikurangi U V aksen dibagi V kuadrat. U aksennya adalah min sin X, kemudian V-nya adalah sin X, kemudian dikurangi U-nya adalah cos X plus 2, kemudian V aksennya adalah cos X. Cos X, oke. Tinggal kita kalikan. Min sin X kali sin X berarti min sin kuadrat X. Min cos X kali cos X berarti min cos kuadrat X. Min kali plus berarti min. Min 2 kali cos X berarti min 2 cos X kayak gitu. Lah di sini kita lihat di sini. Ini ada yang bisa dikeluarkan minnya. Min 1 dikeluarkan min 1. Berarti ini menjadi min 1 kali sin kuadrat X tambah cos kuadrat X kurangi 2 cos X dibagi sin kuadrat X. Sehingga ini min 1 kali 1. Ini kan sin kuadrat X tambah cos kuadrat X kan 1 nilainya. Berarti min 1 kali 1 min 1. Hasilnya min 1. Dikurangi 2 cos X dibagi sin kuadrat X. Nah, kemudian di soal diinginkan X-nya diganti pi per 2. Kita ganti dengan pi per 2 X-nya. Sehingga ini kita ganti dengan pi per 2. Berarti min 1 kurangi 2 cos pi per 2. Pi per 2 itu 90 ya. Berarti min 1 kurangi 2 kali cos 90 itu nilainya 0. Berarti tinggal min 1. Tinggal min 1. Kemudian sin kuadrat pi per 2 berarti sin 90 itu 1. Berarti 1 kuadrat berarti 1. Berarti min 1 bagi 1 hasilnya adalah min 1. Jadi jawabannya adalah B. Oke. Kita lihat contoh keempat. Contoh keempat ini adalah fx sama dengan secant x dibagi 1 plus tangan x. Berarti kita misalkan U-nya adalah secant x, kemudian V-nya adalah 1 ditambah tan x. Oke. Kita turunkan U-nya secant x, turunnya adalah secant x tangan x. Seperti tadi sec x tan x. V-nya 1 tambah tan x.
turunan satu nol, turunan tangan X berarti sekan kuadrat X. Nah, kalau tan pasti akan muncul kuadrat. Nah, sekan kuadrat X. Rumusnya sama tadi, V aksen X sama dengan U aksen V dikurangi U V aksen dibagi V kuadrat. Oke, U aksennya adalah sekan X tangan X. Kemudian dikali V, V-nya adalah 1 tambah tangan X. Dikurangi dengan U, U-nya adalah sekan X. Kemudian V aksennya adalah sekan kuadrat X. Nah, dari sini sekan X ini ada yang sama, sekan X kita keluarkan sekan X. Sehingga sekan X kali tangan X, ini kali tangan X, dikalikan 1 plus tangan X. Nah, ini sekan X keluar, maka tinggal sekan kuadrat X. Nah, ini jadi sekan X kali sekan kuadrat X. Jadi sini. Nah, dari sini kita lihat tangan X dikali 1 plus tangan X. Dari sini tangan X kali 1 itu kan tangan X. Tangan X kali tangan X berarti tangan kuadrat X. Oke, jadi ini cuma dikalikan tangan X kali 1, tangan X kali tangan X, tangan kuadrat X. Di sini sekan kuadrat itu kan bisa kita ganti tangan kuadrat X tambah 1. Nah, kalau dibuat kurang menjadi min tangan kuadrat X min 1. Nah, ini menjadi habis ini. Nah, bisa tanda berbeda berarti habis. Tinggal tangan X min 1. Ya, ini. Jadi turunannya adalah sekan X kali tangan X min 1 dibagi 1 ditambah tan X kuadrat. Nah, dari sini ini belum sederhana nih jawabannya. Kalau belum ada di sini maka kita harus selesaikan lagi. Sekan X ini kita rubah menjadi seper cos X. Sekan X ini kita rubah menjadi seper cos X. Nah, tangan X ini kita ganti dengan sin X per cos X. Nah, otomatis di sini disamakan penyebutnya. Ini cos X berarti ini cos X per cos X itu adalah 1. Ya, dari sini ada cos X kali cos X. Ya, ini. Kemudian yang bawah 1 dirubah menjadi cos X per cos X. Tangan X diganti sin X per cos X. Dikuadratkan. Oke. Dari sini cos X kali cos X itu kan ini jadikan 1 ya. Sin X kurangi cos X kan dibagi cos X nih. Dijadikan 1 penyebutnya. Cos X kali cos X berarti cos kuadrat X. Cos X dikuadratkan berarti cos X kuadrat. Nah, ini kan bisa habis dibagi. Maka tinggal yang atas dengan yang bawah ini. Sehingga menjadi sin X kurangi cos X dibagi cos kuadrat. Nah, ini dikuadratkan ini. Cos X kuadrat berarti cos kuadrat X. Sin X kuadrat berarti sin kuadrat X. Dan 2 kali cos X sin X. 2 kali cos X sin X. Nah, itu. Nah, dari sini ini kita lihat cos kuadrat X ditambah sin X. Sin kuadrat X kan 1 nilainya, kita ganti 1. Nah, dari sini 2 sin X cos X kan bisa kita ganti sin 2X. 2 sin X cos X kita ganti menjadi sin 2X. Sehingga jawaban akhir adalah sin X kurangi cos X dibagi 1 ditambah sin 2X. Nah, selesai. Mudah-mudahan bisa membantu. Dan ada yang kurang, saya mohon maaf. Akhiri dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.